Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cekomat UNES. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SKB PGSD. Kemarin teman saya sudah melaksanakan SKB PGSD. Kali ini pembahasannya yaitu terkait tentang pedagogik. Dan ternyata soal yang sangat susah yaitu soal-soal pedagogiknya. Pedagogik tentang RPP, silabus, prota, promes, dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang RPP-nya terlebih dahulu. Ini adalah soal dari teman saya langsung ya, FR secara langsung. Teman saya kemarin baru melaksanakan SKB PGSD dan kesusahan di pedagogiknya. Pedagogiknya katanya lebih susah daripada tahun yang kemarin. Oke, cekidot. 1. Penekanan pada kriteria dan keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian daripada A. Komponen penyusunan RPP, B. Prinsip-prinsip penyusunan RPP, C. Persyaratan penyusunan RPP, D. Langkah-langkah penyusunan RPP, penilaian dan penyusunan RPP. Ini ada di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang kita garis bawahi adalah di sini nih. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, sumber belajar merupakan bagian dari apa? Ya, benar, bagian dari komponen penyusunan RPP. Yang ini, yang A. Kenapa? Karena komponen penyusunan RPP ada di lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yaitu meliputi apa aja? Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, tema subtema, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil pelajaran. Tadi, ya, yaitu di sini keterpaduan antara KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator ketercapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian dari yang A, komponen penyusunan RPP. Yuk, lagi ke soal nomor 2 ya. Yang ini bisa ditulis dulu ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Komponen penyusunan RPP. Nomor 2. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Silabus, B. Rencana dan program pembelajaran, C. Garis-garis besar program pembelajaran, D. Kurikulum, E. Perangkat pembelajaran. Kalau kurikulum tersendiri, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nih, kalau silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Kalau RPP, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Tadi ditekankan yang mana? Nah, ditekankan adalah tujuan isi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berarti yang mana? Yang D. Kurikulum. Lanjut nomor 3.
pendidikan dalam menyusun komponen RPP, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP mengenai komponen yang penilaian, pengayaan, dan remedial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan partisipasi peserta didik. Ya, partisipasi diperlukan? Diperlukan. Pengembangan budaya pembelajaran peserta didik? Ya. C. Penilaian hasil belajar peserta didik. Kalau penilaian saja, tidak ada timbal balik, sama aja bohong ya. D. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. E. Peningkatan hasil belajar. Nah, di sini apa sih? Prinsip-prinsip penyusunan RPP mengenai komponen penilaian, pengayaan, dan remedial. Nah, kalau penilaian saja, nggak ada remedial, sama aja bohong ya. Peningkatan hasil belajar, meningkatkan saja peserta didik, enggak ya. Kita kan pengennya penilaian, pengayaan, dan remedial. Yaitu yang apa? Yang pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Yang ini, yang D. Kenapa kok D? Nah, prinsip penyusunan RPP lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut RPP memuat rancangan program pembelajaran umpan balik yang positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Berarti soal ini yaitu komponen penilaian, pengayaan, dan remedial, ikutnya yang pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Ya, ada di penyusunan RPP lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya, ada permennya secara langsung di sini. Oke. Guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pendidik perlu menggunakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Sarana pembelajaran, E. Perencanaan pembelajaran. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik mencapai KD, kompetensi dasar yang disesuaikan. Maka guru harus menggunakan apa? Model pembelajaran. Model pembelajaran itu ya seperti PBL, PJBL, DL, dan sebagainya ya. Ini modelnya. Metode pembelajaran. Nih, komponen penyusunan RPP lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Berarti jawabannya apa? Yaitu menggunakan metode pembelajaran yang B. Ya, diatur oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Oke ya, lanjut. Dalam menyusun RPP, pendidik menyiapkan bahan ajar berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam. Hal ini merupakan bagian dari komponen RPP berupa media pembelajaran. Ini bisa PPT atau video dan sebagainya. Sumber belajar, ya sumber belajar itu ya buku, media cetak, elektronik, ya media pembelajaran. Kalau materinya ya apa? Kalau berkaitan dengan matematika ya matematika apa gitu ya. Kalau komponen pembelajaran, kelengkapan pembelajaran. Nah, yang ini berarti apa sih? Udah ditahu ya, berupa buku, media cetak, elektronik, dan yang berasal dari alam, yaitu sumber belajar, betul. Diatur di Kemendikbud ya, nomor 22 tahun 2016, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Berarti jawabannya yang B. Sumber belajar. Betul ya? Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.